Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kaji kita malam ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada rawuh dalam kajian ini. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dalam rangka thalabul ilmi mendapat amalan atau dicatat sebagai amalan yang baik sehingga menjadi poin yang positif untuk kita ke depan. Kajian ini dilaksanakan seminggu sekali, Senin malam Selasa. Idealnya sih waktu awal itu kita arahkan jam 7:30 sampai jam 8:15. Jadi habis Isya itu ya. Isya itu kurang lebih jam 7 kita ya, tapi toleransi karena perjalanan ada yang jauh ada yang dekat sehingga kita molor-molor tidak apa-apa. Isya-nya juga merambat kok. Koefisiennya kan merambat juga. Jadi, naik turun. Makin ke sini sehingga jam 8 baru kita mulai. Adapun kajian ini adalah murni kita belajar tafsir. Jadi tidak ada kajian-kajian yang lain, maksudnya ditumpangi politik di luar enggak. Jadi kita insya Allah di sini ngaji saja. Kalau nanti ada muatan-muatan itu ya, itu bukan tujuan kita ke situ. Jadi kita murni kita di sini ngaji. Bismillah, nawaitune kita itu thalabul ilmi. Saya tidak akan segan-segan atau bosen-bosen mengatakan bahwa kalau kita di rumah tidak ada guru, maka guru kita adalah setan. Ini yang perlu kita waspadai, bahwa jangan sampai nanti kita ini termasuk tidak punya guru, sehingga kita dituntun oleh setan. Soalnya merasa benar, tapi barangkali itu adalah tuntunan setan. Oleh karena itu, kajian ini salah satu tujuannya adalah menjawab supaya kita ini punya guru. Guru bisa dari mana-mana saja. Kalau memang nanti perlu istilah saya dikonfirmasi, verifikasi, nanti bisa diaturkan di sini. Misalnya dari YouTube, dari ini kan medsos ini kan banyak sekali beredar. Kalau ada kajian-kajian yang Bapak rasakan itu perlu dibuka di sini, marilah kita buka di sini, kita buka bersama-sama berdasarkan kita hadis sama Quran hadis. Kalau perlu nanti ada pendapat ulama itu, sehingga kita betul-betul mendapatkan keterangan yang memadai dan menambah keimanan kita. Bapak sekalian yang saya hormati, hilangkan kita nawaitu kita semata-mata yang bukan karena ridho Allah kita singkirkan, bahwa kita semata-mata kesini ini hanya semata-mata mencari ridho Allah, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap langkah-langkah kita. Kita edisi keempat ya, kita ya. Keempat atau kelima? Kelima itu dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kemudian basmalah, kemudian alhamdulillah. Lah ini masih seputar itu, Al-Fatihah. Jadi saya itu heran ya, ini ternyata satu kalimat saja itu membahasnya itu satu sesi, satu pelajaran. Jadi kita silakan kepada Pak Ustadz itu presentasi 30 menit, kemudian yang 15 menit nanti kita diskus apa-apa yang perlu kita dalami. Bapak bisa mengeluarkan pendapat dari disiplin ilmu yang lain,
selain ilmu agama, boleh dari di mana-mana, dari hukum, ini Pak Ali itu ahli hukum, silakan menambah wacana untuk kita, dan disinilah kita menambah wawasan, dan tujuan akhirnya adalah kita menambah keimanan, dan kita punya guru yang baik. Kepada yang terhormat Bapak Baidowi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang alhamdulillah Rabbil alaminnya, sudah kita bahas pada Ar-Rahmanir Rahim, sudah kita bahas pada basmalah, sehingga pada pertemuan yang lalu Ar-Rahmanir Rahim tidak lagi kita ulang, kita bahas. Maka malam ini kami akan sampaikan ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Menurut ahli qiraah, kalimat maliki itu bisa dibaca dengan dua jenis bacaan. Yang pertama, mimnya dibaca panjang, maliki, ya. Yang kedua, mimnya dibaca pendek, maliki. Kalau mimnya panjang, maliki, itu artinya pemilik. Tapi kalau mimnya pendek, maliki, itu artinya raja. Sebagaimana disebutkan di dalam surat ke-82, surat Al-Infitor ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Yauma la tamliku, pada hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki. Nah, nafsun, tidak memiliki kekuatan untuk dirinya sendiri, li nafsin, dengan untuk orang yang lain. Saya sedikit pun. Ini memberikan pengertian di hari kiamat nanti, ya, itu yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat selanjutnya, wal amru yawma idzin lillah. Bahwa segala urusan saat itu adalah sudah menjadi mutlak, menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara kata maliki yang pendek itu artinya adalah al-mulku, artinya raja. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'min ayat yang ke-16, limanil mulkul yauma. Ya, yang artinya siapakah raja pada hari ini? Itu pada hari kiamat. Itu dari segi qiraah, dari segi bacaan, dan menurut para ahli qiraah sebetulnya yang lebih utama kita baca adalah dengan mim pendek, Maliki Yaumiddin, tetapi yang justru yang populer adalah yang Maliki Yaumiddin. Yang utama adalah karena apa? Raja sudah jelas memiliki. Kalau yang memiliki belum tentu raja. Sehingga dengan mim pendek mengartikan Maliki Yaumiddin, artinya Allah adalah yang merajai. Yang merajai pada hari kiamat. Itu tentang kata Maliki. Juga Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26. Ini yang ayatnya sudah terkenal karena biasa kadang-kadang digunakan untuk zikir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulki. Allah, ya Allah, malikal mulki. Di sini kedua-duanya digunakan, malik dan mulk. Ya Allah, malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Maliki, mimnya panjang, adalah pemilik. Tu'til mulka,
engkau berikan kerajaan itu man tasya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau berikan kehormatan, keagungan. Man tasya mimman tasya, kepada orang yang engkau wa tanziul mulka, ini masih masalah kerajaan, dan engkau cabut. Kalau tadi tu'til mulka, engkau berikan kerajaan man tasya kepada siapa yang engkau hendaki, wa tu'izzu man tasya, dan engkau cabut kerajaan itu mimman tasya kepada siapa yang engkau kehendaki. Nah, artinya Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki seluruh kerajaan, berkuasa untuk menjadikan seseorang jadi raja, jadi pemimpin. Allah juga berkuasa untuk sewaktu-waktu mencabut jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Kepemimpinan kerajaan, presiden, raja, ratu, dan sebagainya. Itu semua adalah milik Allah. Wa tu'izzu man tasya, engkau berikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Semua itu adalah biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah kata malikal mulki, atau yang maliki dan maliki, digunakan dalam satu ayat surat Al Imran ayat 26. Kemudian selanjutnya kata ad-din. Ad-din itu dalam bahasa bisa berarti al-hisab. Al-hisab itu artinya perhitungan, atau al-jaza. Al-jaza itu pembalasan. Jadi maksudnya di sini ad-din adalah di mana Allah memperhitungkan dan Allah memberikan balasan. Semua apa yang dilaksanakan oleh kita itu diperhitungkan, dicatat oleh Allah SWT. Tidak ada yang terluput, ya, sedikit pun. Bahkan apa yang belum ternyata dalam perbuatan, apa yang ada dalam hati kita itu sudah diketahui oleh Allah dan bisa dicatat oleh Allah SWT. Al-jaza, balasan itu bisa balasan dunia, bisa balasan akhirat. Maka al-jaza, balasan itu ada, tentu saja ada balasan baik, ada juga balasan tidak baik. Balasan baik bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa kedua-duanya. Ada balasan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan balasan keburukan, bisa di dunia dan juga di akhirat. Antara lain contoh balasan kebaikan dunia akhirat adalah sebagaimana di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Allah menyampaikan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila soliha, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia adalah orang yang beriman. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah memberikan, maka aku akan berikan balasan dunia. Falanuhyannahu, apakah akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ini berarti balasan dunia. Akhiratnya walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan, jika ada kata al-jaza, walanajziyanna, ya, asal kata jaza, balasan, akan memberikan balasan di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa yang kamu laksanakan. Di ayat ini Allah memberikan janji bahwa tidak ada amal yang sia-sia bagi orang yang beriman. Ya. Apapun perbuatannya, karena amilan solihah, amal soleh itu banyak sekali jumlahnya, jenisnya, tapi syaratnya ya, iman. Makanya di sini juga Allah tidak membedakan gender. Apakah laki-laki perempuan, balasannya sama saja. Karena man amila solihin min zakarin au unsa, barang siapa beramal soleh baik laki maupun perempuan,
balasannya sama saja, dunia dan akhirat. Hanya saja kadang-kadang kita sering memberikan pemahaman balasan dunia itu yang disebutkan walanuh yanau hayatan thayyibah, dan kami berikan kehidupan yang baik. Kadang-kadang kita berpikiran hanya masalah materi, sehingga ngerti ini diberikan balasan dunia baik itu terus sugih, hartanya banyak, padahal itu belum tentu. Tetapi justru misalnya Allah memberikan kehidupan yang baik bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk non materi, yang kadang-kadang non materi itu justru lebih berharga daripada yang materi. Bayangkan kita misalnya diberikan materi yang banyak, hartanya banyak, tapi sekeluarga loronen terus mubeng gentenan, mana-mana rumah sakit sampai tekan luar negeri. Apa artinya? Ya, kebaikan harta. Tapi sebaliknya, harta mungkin tidak banyak. Hah? Lah iya, itu apalagi ya. Makanya kehidupan yang baik dunia itu belum tentu, yang non materi justru kadang-kadang kita kurang bisa menikmati, kurang bisa bersyukur. Rumangsane orang itu ini kesehatan, anak-anak sing do manut, kemudian kehidupannya diberikan lancar, itu kan belum salah. Ini kata ad-din yang berarti balasan atau perhitungan. Kemudian al-yaum. Al-yaum, yaumun artinya hari. Ditambah alif lam yang itu dari isim nakirah menjadi istri ma'rifat, artinya dari yang yaum itu hari umum, tapi kata alatnya khusus. Maka maliki yaumuddin, Allah menunjukkan bahwa nanti Allah akan menjadi raja pada hari perhitungan. Pada hari di mana amal manusia semuanya diperhitungkan dan diberikan balasan. Ad-din tadi, perhitungan dan balasan. Kemudian balasan di situ adalah mencakup balasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ayat yang lalu, karena sifat Rahman dan Rahim Allah sudah kita jelaskan, itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan di dunia dan juga di akhirat. Dan kata Malik Yaumiddin justru Allah tempatkan pada kalimat setelah kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Maksudnya adalah ketika kita di dunia Allah sudah memberikan banyak sekali kasih sayang Allah, maka kemudian Allah akan nagih tentang kenikmatan yang sudah kita berikan. Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dunia itu tidak cuma-cuma, karena semua yang Allah berikan hakikatnya adalah untuk mengabdi pada Allah. Ya, sudah kami sampaikan ya, pada kata al-abidun ya, hamba, kita menghamba pada Allah, itu Allah memberikan sarana, semua sarana yang Allah berikan, baik itu kesehatan, umur maupun materi non materi, agar digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi ternyata banyak manusia yang mengingkari janji, mengabaikan perintah Allah, sehingga nanti Allah perlu kemudian memberikan balasan di dunia, di akhirat atas apa yang telah dilakukan di dunia. Jadi Allah memberikan ancaman setelah adanya pemberitahuan dan adanya kasih sayang Allah yang diberikan. Juga hal ini merupakan satu metode pemeliharaan dari Allah, yaitu kasih sayang dan sifat Ar-Rahman. Kasih sayang Allah terhadap hambanya, yang itu kemudian nanti akan dibuktikan oleh Allah dalam bentuk kasih sayang di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika kita mengingkari, maka Allah akan menunjukkan kekuatannya dengan siksaannya. Sebagaimana kemudian Allah firmankan di dalam surat ke-15,
surat Al-Hijr ayat 45 sampai 50 Allah berfirman, Nabi ibadi, sampaikanlah Muhammad, beritahukanlah Muhammad kepada hambaku, Inni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku ini adalah zat yang memiliki ampunan, lagi memiliki kasih sayang. Tetapi dibalik itu, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ketahuilah bahwa siksaanku juga siksaan yang amat berat. Jadi Allah memberikan ampunan kasih sayang pada orang yang mau kembali pada Allah. Tapi kalau tidak mau kembali, ketahuilah bahwa siksaan Allah juga amat berat. Itu selintas kandungan tentang Maliki Yaumiddin. Selanjutnya tentang Iyyaka na'budu. Ini kita harus hati-hati di dalam membaca ayat ini karena banyak sekali yang abai, kurang teliti, sehingga tasjidnya sering hilang. Harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi banyak yang hanya Iyyaka na'budu wa iyyaka. Padahal artinya sudah jauh berbeda. Kalau Iyyaka pakai tasdid itu artinya sudah jelas hanya kepada engkau. Ya, jadi di sini merupakan pengkhususan. Tapi kalau tanpa tasdid, Iyyaka artinya adalah nyala api atau panasnya sinar matahari. Jadi kalau Iyyaka na'budu artinya adalah kepada nyala api aku menyembah. Ini orang Majusi ya, yang nyembahnya pada api. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam kalimat ini Allah membalik, mendahulukan kata maf'ul. Objek penderitanya didahulukan daripada kata kerjanya. Maf'ulnya didahulukan daripada fa'il. Jadi kalau bahasa yang umum kan digunakan hukum DM nggih. Demikian juga dengan nasta'in. Ini mengandung dalam bahasa lil qasri wat tahsis, membatasi. Lil qasri membatasi, wat tahsis mengkhususkan. Artinya pembatasan, bahwa menyembah dibatasi hanya kepada Allah. Memohon dibatasi hanya pada Allah. Tidak boleh kita meminta dan menyembah pada selain Allah. Kata na'budu, asal kata abada ya'budu, ibadatan wa ubudiyatan. Artinya adalah beribadah, bahasa Indonesia, atau menyembah, atau mengabdi. Kalau kata mengabdi, itu berarti kita itu sebagai hamba. Karena budak zaman dulu ada budak yang dimiliki orang itu juga sebagai hamba. Maka yang namanya budak itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Semua apa yang dilakukan oleh budak adalah untuk majikan. Sehingga dia dikerjakan di sana, dipekerjakan, ya yang menerima bayarannya bukan budaknya, tapi bahkan ada yang para sayyid, pemilik budak itu, budak-budak perempuan dijadikan pelacur. Itu dalam Al-Quran itu nanti ada larangan itu. Larangan budak sayyid, pemilik budak itu menjadikan budaknya sebagai pelacur. Cara ngerti germo. Jadi germo. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah budak dari Allah, itu sebenarnya kita harus bangga. Karena kita yang membiayai hidup kita adalah Allah. Kadang-kadang kita kan suka suka salah pilih. Kita kadang-kadang lebih suka menjadi hamba, menjadi budak pejabat. Lebih senang kalau sudah jadi budak presiden, itu luar biasa. Tapi dia lupa, budak Allah itu lebih berharga daripada budak presiden.
presiden bayarannya piro. Sementara Allah membiayai kita sejak dari kita baru lahir sampai kita dewasa, semua dipelihara oleh Allah. Rizki yang memberikan adalah Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak suka menjadi budak Allah. Buktinya kita tidak mau taat pada Allah. Kalau seorang pemilik budaknya tidak taat, tentu akan disiksa. Maka begitulah Allah. Ketika kita menjadi budak Allah, kalau kita tidak mau taat, maka tadi inna azabi wal azabul alim. Siksaku amat pedih ya. Sehingga kita mestinya harus rela dan suka menjadi budak Allah dalam pengertian kita harus rela dan suka melaksanakan perintah Allah karena gaji kita luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu, maka apa saja yang kita laksanakan. Pertama kata na'budu, kita menyembah, kita mengabdi hanya kepada Allah. Kata menyembah ini juga berarti kita memohon. Apalagi di sini ada kalimat nasta'in. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kata ibadah, ini apa definisi ibadah? Kalau di dalam putusan tarjih disebutkan al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Bahwa ibadah adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Bentuk apapun perbuatannya, kalau itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, maka kita dianggap beribadah. Ketika kita dianggap beribadah, berarti kita mendapatkan pahala. Kita bekerja siang hari mencari nafkah, kalau dalam hati kita, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, karena bekerja menerima juga diperintahkan oleh Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Dalam rangka taqarrub ilallah. Biimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wal amalu bima udzina bisyari', dan melaksanakan perbuatan apapun yang dibenarkan dalam muamalah duniawiyah, apapun yang kita kerjakan diperbolehkan asal dibenarkan oleh syara'. Ibadah ada dua macam, wahya amatun wa khossatun. Yaitu ada ibadah umum dan ibadah khusus. Fal amah, adapun ibadah umum adalah kullu amalin udzina bisyari'. Yang disebut ibadah secara umum adalah semua perbuatan, semua kegiatan, semua aktivitas yang dilaksanakan asal sesuai dengan aturan-aturan syara', tidak melanggar hukum-hukum Allah, maka itu adalah ibadah secara umum. Sementara wal khossah, ibadah khusus adalah ma haddada syari', apa yang sudah ditetapkan oleh syariat, fiha, yang di dalamnya bijuz'iyatin, sudah ada bagian-bagiannya, wahiatin dan bentuknya, wa kaifiyatin maksusatin, dan cara-caranya semua adalah maksusoh, telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keputusan majelis tarjih, bisa dibuka di buku HPT jilid 1 ada itu. Di bagian bawah itu tentang masailul khamsah, tentang masalah yang 5. Itu ada definisi di semua di situ. Sehingga sekali lagi di sini bahwa sebenarnya kita umat Islam itu diberikan penggembira oleh Allah bahwa apa yang kita laksanakan semuanya di samping mendapatkan hasil dunia juga hasil akhirat. Kalaupun dunianya kita mungkin belum terlaksana, tapi akhiratnya pasti, kalau kita ibadah pasti akan dapat. Sehingga tidak ada kegiatan yang sia-sia bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata na'budu, nasta'in, itu menggunakan kata nun, yang di dalam bahasa Arab disebut mutakallim ma'al ghair. Tidak bukan a, tidak iyyaka a'budu wa iyyaka astaqami. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini menjadi ciri khas menurut dalam tafsir Misbah Quraisy Shihab menyebutkan
Ini adalah ciri khas ajaran Islam yang mengedepankan kebersamaan. Setiap Muslim harus memiliki kesadaran sosial, tidak semua manusia terhadap semua manusia tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, ibadah hendaknya dilaksanakan secara bersama, jangan sendiri-sendiri, sehingga dapat mengurangi kekurangan-kekurangan masing-masing individu. Ya, antara lain makanya di dalam kitab beribadah mahdoh melakukan sholat itu akan lebih baik berjamaah daripada sendiri-sendiri. Kita kajian daripada jenengan ngaji sendiri di rumah, moco terjemah seberapa jam wis ngantuk. Tapi dengan di sini banyak orang, kita masih bisa kuat melek, bahkan kita bisa diskusi. Nek neng omah dhewean simpat ditakoni sapa? Bingung kadang. Ya kan bisa saling tukar menukar pikiran. Ento pacetan juga. Neng omah urung mesti untuk pacetan. Kemudian kata nasta'in, mohon pertolongan. Sudah dibatasi dengan iya kata tadi. Membatasi hanya pada Allah. Menyembah, memohon hanya pada Allah, minta perlindungan, pertolongan pun hanya pada Allah SWT. Tidak boleh kita menyembah, meminta pertolongan kepada Allah dicampuri dengan selain Allah. Apalagi memohonnya sudah tidak sama sekali tidak kepada Allah, itu jauh lebih sesat daripada orang yang. Makanya orang-orang musyrik, kafir Quraisy itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengenal Allah, bahkan mereka juga sudah beriman tentang Allah. Makanya orang-orang musyrik itu di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, itu kan Allah berfirman, coba dibuka surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya kalau alalillahi dinul khalis walladzina taqadu min dunihi awliya'a mana utuhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaqtulun innallaha la yahdi man huwa kadzibun terjemahnya Pak. Terjemahnya adalah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami pada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sudah itu saja. Inilah penjelasan Allah. Allah ingatlah, lillahi dinul khalis, bahwa Islam adalah agama yang murni, agama yang tidak boleh dicampuri dengan kemusyrikan sedikit pun. Nah, musyrik artinya mempersekutukan, sekutu berarti ada penambahan. Nah, jadi dia mengakui Allah tapi ada sekutu, ada zat lain yang dianggap memiliki kekuatan ya, untuk bisa bekerja sama dengan Allah. Makanya disebutkan walladzina takhadzu min duni auliya. Adapun orang-orang yang menjadikan Allah selain dari Allah, aulia sebagai pelindung, itu ketika ditanya, ditegur, kamu jangan menyembah pada selain Allah. Mereka mengatakan, mana abuduhum. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala. Hanya illa liyuqarribuna ilallah. Hanya berhala-berhala itu saya jadikan untuk bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Sehingga kalau aku meminta sesuatu, itu bisa lewat ini, dan nanti inilah berhala yang akan membawa permintaan Allah bisa lebih dekat. Ini yang disebut dengan wasilah, perantara. Nah, jadi Az-Zumar ayat 3 sebenarnya sudah melarang kita mengadakan perantara Allah. Ud'uni astajib. Mintalah padaku langsung. Niscaya astajib akan aku
perintahkan. Berarti tidak ada minta bantuan doa kepada para alim itu enggak ada? Enggak ada. Nanti ya. Jadi ini oh jadi keroyok ragon. jadi di sini ada isyarat dan apa yang terjadi di sekitar kita ini kan justru sebaliknya ya. Kita rasanya orang marem berdoa nek ora lewat perantara. Perantaranya biasanya siapa? Enggak, ketika kita berdoa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang sering sekali di mana-mana kalau ada berdoa mesti lewat Syekh Abdul Qadir. Sangat sering. Nah, padahal Syekh Abdul Qadir sendiri itu melarang kita berwasilah. Saya bacakan. Ini fatwa Syekh Abdul Qadir Jailani. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Jailani fil Fathir Rabbani. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan fatwa dalam kitabnya namanya Fathur Rabbani. Beliau menyatakan sallallahu wa la tasa'alu ghairah. Mintalah kamu pada Allah, jangan kamu minta kepada selain Allah. Ista'inu billah wa la tasta'inu bi ghairihi. Mintalah kamu pertolongan pada Allah. Jangan sekali-kali minta pada selain Allah. Waihaka bayi wajhin talqahu ghadan. Mau ditaruh di mana mukamu ketika kamu besok berhadapan dengan Allah, ketika di dunia kok njaluke ya karo Gusti Allah tapi melalui makhluk Allah. Wa anta dunazi'uhu fid dunya, padahal ketika di dunia kamu justru menentang fatwa-fatwa, kalimat-kalimat, perintah-perintah, tuntunan dari Allah. Mu'ridun anhu, kamu memalingkan diri daripadanya. Muqbilin ala khalqih, kamu justru menghadapkan dirimu kepada makhluk Allah. Ya. Musyrikun bih, kamu mempersekutukan Allah. Tunazzalu hawaijuka, kamu keluhkan hajat-hajat keperluanmu pada mereka. Hawa juga bihim wa tawakkala bil muhimmati alaihim, dan kamu serahkan kepentinganmu kepada mereka semua. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, irfa'ul wasa'ita bainaku wa bainallah. Singkirkanlah perantara-perantara antara kamu dengan Allah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang memerintahkan agar kita menghilangkan perantara-perantara tapi harus langsung pada Allah. Bahkan beliau mengatakan fa'in wuqufakum maha wa hawasun. Jika kamu terus-menerus begitu, kamu termasuk orang yang dungu. Karena la mulka wala sultan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, wala ghinan, tidak ada kekayaan, wala izzan, tidak ada kemuliaan illa lil haqqi azza wa jalla, kecuali semua itu adalah milik Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, kun ma'al haqqi bila khalqi. Hendaklah kamu senantiasa bersama Allah, jangan bersama makhluk Allah. Artinya, kun ma'allah bidu'aihi. Hendaklah kamu berdoa hanya bersama Allah saja. Bila wasatin min khalqi, tidak menggunakan perantara kepada makhluk Allah. Ini. Penjelasannya adalah al-isti'anatus. Jadi al-isti'anah, mohon pertolongan itu ada dua macam. Yang pertama al-isti'anatul masyru'ah, yaitu permohonan pertolongan yang dibenarkan oleh syariat. Yaitu antasta'inu billah. Yaitu kamu hanya meminta pertolongan pada Allah ala halin musyakka lagi untuk menyelesaikan, mengurai kesulitan-kesulitan kita. Yang kedua, wal isti'anus syirkiyah. Isti'anah mohon pertolongan yang syirkiyah, yang mengandung kemusyrikan. Itu antasta'inu bighairillah. Itu kamu minta pertolongan bersama kepada selain Allah. Kal anbiya, seperti kita mohon pada kubur-kubur para nabi, wal aulia, dan juga para wali-wali al amwat yang semuanya sudah mati. Awil ahya ghaibin, atau kamu minta pertolongan pada orang yang masih hidup tapi ghaib, tidak ada di tempat itu.
Bahum la yamlikuna naf'a, karena mereka semua tidak dapat mendatangkan manfaat walau dharon, tidak bukan mendapatkan bisa memberikan kesusahan. Wala yasma'una du'a, dan mereka tidak akan dapat mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lana. Kalaupun mereka mendengar tidak akan bisa mengijabah ya, memberikan apa yang kita minta. Kama hakal Quran anhum dzalik, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini jadi di sini ini Pak jawaban Pak Edi, kita bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu dilarang. Walaupun itu kepada arwah Nabi. Contohnya pernah ketika sahabat Umar waktu itu melaksanakan sholat istisqa. Setelah selesai, kemudian sahabat Umar berkata pada Al-Abbas. Al-Abbas itu paman Rasulullah. Ya Al-Abbas, tolong sekarang mohonkanlah pada Allah agar kita diturunkan hujan. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami berwasilah pada Rasulullah. Tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal, kami berwasilah kepadamu untuk memohonkan hujan. Ini namanya berwasilah pada orang yang masih hidup itu boleh. Tapi berwasilah pada yang sudah mati, walaupun itu Nabi, tidak boleh. Makanya jenengan tengeriki bisa berwasilah pada Pak Lebe, berwasilah pada Pak Kiai, sakit. Tapi syaratnya tadi orangnya ada di tempat. Mboten Kiai sing ning Jakarta, jenengan saka kene mohon ya Habib sopo sing teng Jakarta mung tidak boleh. Ya, jadi ada orangnya ada di itu. Jadi boleh kita berwasilah pada orang yang masih hidup, tapi dilarang berwasilah pada orang yang sudah meninggal dunia. Ini inti daripada iyyaka tadi. Kalimat iyyaka itu membatasi, tidak boleh keluar dari batasan. Maka iyyaka ka di sini adalah pada Allah. Dan di sini menggunakan kata ka. Ka itu dalam bahasa Arab disebut muzakkar mukhatab. Artinya bukan muzakkar ghaib. Kalau mukhatab itu iyyahu, pakai hu itu muzakkar ghaib, tidak ada, tapi ka. Jadi seolah-olah Allahnya ada di depan kita. Memang begitulah, Allah kan sangat dekat. Ya. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dengan urat leher kita. Ini menunjukkan di sini Al-Quran mengatakan bahwa Allah berhadapan-hadapan dengan kamu. Apalagi pada hadis yang sudah kami bacakan, hadis qudsi, ketika kita membaca Fatihah itu Allah langsung menjawab. Nah, ini sehingga benar-benar kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Makanya kata Rasulullah, sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj naik, kan mi'raj naik ke atas berhadapan dengan Allah. Nah, sholat kata Rasulullah adalah mi'rajul mukmin. Kita sedang mi'raj menghadapi Allah. Ya, ada ketika sholat. Makanya kalau kita sadar sholat menghadapi Allah, dijawab oleh Allah, ya sholat itu juga susu, sih benar. Pakai adab. Saya kira itu Pak. Monggo satu ayat dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, selanjutnya.